Bismillahirrahmanirrahim. Kita kali ini akan membahas tentang tata kata dalam bahasa Indonesia. Ini merupakan materi atau salah satu materi persiapan untuk UTBK atau SBMPTN ya. Lanjut. Nah, kita langsung ke jenis kata dalam bahasa Indonesia. Ya, jenis kata dibagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama berdasarkan bentuk dan dua berdasarkan kategori. Nah, berdasarkan bentuk ada kata dasar, kata berimbuhan, kata ulang, kata majemuk, dan kata serapan. Dan berdasarkan kategori ada kata benda, kata kerja, kata sifat, keterangan, kata ganti, bilangan, kata depan, sambung, sandang, dan seru. Ya, kita satu-satu kita bahas ya. Sini jenis kata berdasarkan bentuk. Nah, ini kata dasar. Nah, sudah jelas ya. Kata dasar itu kata yang belum diberikan imbuhan atau kata awal ya, kata mula gitu, kata mulanya. Di sini ada makan, bawa, lari, tulis, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya kata berimbuhan ya, kata yang sudah diberikan bisa berupa awalan, bisa berupa akhiran, awalan atau akhiran ya. Di sini kita bisa lihat perubahannya dari makan jadi memakan ya, dari berlari tertulis ya. Kemudian saya kata ulang. Nah, ini kata yang mengalami pengulangan ya, baik seluruhnya ataupun sebagian. Kita bisa lihat ya perubahannya dari kata dasar makan jadi makan-makan, dari bawa terbawa-bawa, dari berlari-lari, tulisan ya. Nah, ini kata ulang. Kemudian kata majemuk. Nah, kata majemuk ini adalah kata atau seperti gabungan kata, tetapi sebenarnya satu kata yang memiliki arti baru ya dari sebelumnya. Seperti sukacita ya, dari suka dan cita itu menjadi satu arti baru. Kemudian duka dan cita. Kemudian kacamata. Nah, kacamata ini alat bantu penglihatan ya. Jadi arti lain matahari juga dari mata dan hari menjadi satu arti lainnya yang kita ketahui matahari itu. Kemudian kata serapan di sini ada amatir, itu dari kata Belanda ya, amatir. Atau kata serapan ini kata-kata yang diambil di luar dari bahasa Indonesia itu sendiri ya. Di sini ada bahasa Belanda amatir. Nah, ini prosesnya namanya adalah adaptasi ya, merubah ejaannya ke ejaan bahasa Indonesia. Begitu juga aktor, ini dari Inggris, ini diadaptasi jadi aktor. Kemudian ada kata ilmu itu dari bahasa Arab, tapi ini langsung sama ya. Ini namanya adopsi, jadi langsung mengambil dari bahasa awalnya. Kemudian ada suku cadang yang merupakan dari bahasa Inggris, ini adalah penerjemahan. Jadi diterjemahkan suku cadang atau spare part itu menjadi suku cadang dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia ya. Dan contoh berdasarkan kategori, di sini ada kata benda ya. Pokoknya itu kata yang mewakili segala benda atau kata yang dibendakan ya. Contohnya sini ada kursi, sepatu, tas, buku, dan lain-lain. Ada kata kerja. Nah, di sini kata kerja itu kata yang menyatakan perbuatan atau laku tindakan ya. Ini ada memakan, membawakan, berlari ya, ada menulis dan lain sebagainya. Ini ada kata sifat. Sini ada kata yang mewakili ya, kata yang mewakili sifat ya, intinya dia menjelaskan sifat tertentu ya. Ini sudah ada ramah, baik, kreatif, dan aktif. Kemudian berdasarkan kategori, kata keterangan ya. Di sini ada seyogianya, paling-paling, dan lain-lain ya. Kata keterangan itu atau nama lainnya adverbia ya, yang memberikan keterangan
pada kata lain, mungkin kata kerja, kata sifat ya, yang menjelaskan lebih detail lagi ya. Siogyanya dia orang yang baik, atau paling dia marah sebentar ya, jadi adverbia. Ini ada kata ganti, di sini ada kata ganti itu kata ganti orang ya, atau kata ganti tempat ya. Di sini kata ganti orang bisa beliau, kau, kata ganti tempat sana, sini gitu ya. Nah, ini kata ganti orang, kami. Ini ada kata bilangan seperti 1, 2 sampai sekian. Kemudian ada selusin, ada gross, kodi ya, menyatakan bilangan. Selusin itu menyatakan 12, gross dan kodi itu menyatakan jumlah lainnya. Kemudian ada kata depan. Nah, ini kata yang jadi awal ya, sebelum kata, bisa kata tempat di sananya ya. Ada kata kerja, ke, di, sampai, dengan, kemana, di depan, sampai mana, dengan siapa. Nah, ini kata-kata depan. Nah, kata sambung sini ada dan, serta, tetapi, atau ya. Ini dan, serta, tetapi, atau. Kemudian ada kata sandang, atau mungkin kata sapaan khusus ya, ini untuk sang si para, ini seperti sang buaya ya. Kemudian ini si kucing, biasanya dalam fabel itu para, di sini ada para binatang ya, para hewan atau para manusia dan sebagainya. Nah, itu sekilas tentang dan maaf, yang terakhir ini ada kata seru ya, seperti hai, halo, wah, nah gitu. Nah, kata seru ini kata ungkapan dalam percakapan biasanya ya, seperti ini kita lihat, hai, halo, nah, wow, atau ada kata amboy, aduh gitu kan. Ini kata seru ya. Mungkin itu sekilas untuk pembahasan kata. Semoga ada manfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Terima kasih.